Inilah sosok Minanto, pemenang pertama lomba menulis novel yang dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ. Minanto lahir di Desa Tegalurung 6 Juni 1992. Setelah lulus dari SDN 2 Tegalurung, ia melanjutkan ke SMP Negeri 1 Balongan. Pria dari 5 bersaudara ini kemudian melanjutkan ke SMKN 1 Indramayu. Setelah itu, dia meneruskan ke sastra Inggris di Universitas Padjadjaran Bandung. Dalam jagat kepenulisan dan perbukuan khususnya di Indramayu, nama Minanto cukup mengejutkan jagat sastra. Sebab sebelumnya nama Minanto masih jarang terdengar. Ikut obrolan kami dengannya. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Saya sudah bersama Mas Minanto ya. Mas Minanto ini adalah orang Indramayu, tepatnya di Tegalurung. Dia adalah pemenang sayembara novel di Dewan Kesenian Jakarta. Mas Minanto, saya pengen tahu satu-satu ya karyanya ya. Kebetulan ada di sini. Saya mau ambil aja bukunya. Ini yang pertama ya, Mas ya? Ya betul. Ini novel pertama saya. Semang judulnya. Semang ini ceritain apa ya? Bisa dibilang ini apa ya, bentuk atau langkah pertama saya dalam berfokus untuk menulis gitu. Isunya sendiri tentang kalau dari segi cerita, dia bercerita tentang seorang anak majikan yang jatuh cinta kepada anak majikan yang jatuh cinta kepada buruh. Semang gitu. Itu buruh berarti. Semang itu sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia dia punya arti yang ganda, karena ada istilah induk semang gitu. Iya. Jadi kan dan itu artinya adalah orang tua, majikan, parents. Dan makna yang keduanya adalah majikan. Betul. Nah, jadi ada hubungan antara anak dengan orang tua, juga ada hubungan antara majikan dengan si. Ini waktu itu diterbitkan di waktu itu tahun 2015 itu terbit di Diandra Kreatif. Ya penerbit. Waktu itu masuk kuliah. Gimana? Setelah kuliah. Terus keduanya berarti mana? Keduanya ini Dulatif, judulnya lumayan panjang. Ya, saya ingin baca. Saya tertarik dengan buku ini karena judulnya nggak biasa, nggak lazim. Gambarnya juga nggak lazim. Itu satu kalimat bertingkat. Dulatif, judulnya nih ya. Dulatif ingin membenturkan kepalanya ke tembok setiap kali ia beritahu kabar tentang orang tua gila. Itu menurut saya lompatan. Jadi kan ada judul ya. Ini kan judul kan? Ya, betul. Judul itu dalam satu kalimat. Ya. Memang sebelumnya sudah pernah ada cerpennya ini Hamzah Drangkuti. Tahu nggak judulnya itu? Bolehkah aku menghapus bekas bibirnya di bibirmu dengan bibirku? Wah, itu keren. Akhirnya kemana-mana kan. Tapi jauh lebih panjang dari Hamzah. Ya. Kalimatnya. Terus ini dan itu hook banget buat pembaca ya. Hook ya? Iya, menurut saya. Berlingkar-lingkar. Terus ini ya. Nah, ini ya betul. Ini yang menang. Ya, ini yang menang. Coba diceritakan Aib dan Nasib ya. Tahun berapa ya waktu itu? Singkat saja, ini novel saya tulis pada tahun 2019 itu juga. Saya ingatnya ditulisnya dalam waktu yang sangat singkat sekali, sekitar 3 bulan. 3 bulan. Tapi, berapa halaman ya? 261. Ya, segitulah gitu. Tapi kemudian yang agak bikin PR adalah karena bentuknya yang acak gitu. Alurnya dia secara acak, terus banyak peristiwa, banyak tokoh juga, dan itu yang membuat agak PR. Dan pada akhirnya daripada kemudian saya diamkan di laptop, akhirnya saya kirimkan saja ke panitia lomba pada saat itu, Pak. Di tahun yang sama, 2019. Mas Minanto, saya itu kan mengikuti ya perkembangan sastra. Orang jadi juara ya, jadi juara novel, apalagi juara 1 ya. Itu berarti Anda harus mengalahkan dengan
para jawara-jawara sastrawan se-Indonesia kan, ya kan? Ya. Mestinya sih saya mau bertanya ya kepada jurinya, kenapa ini menang? Tapi karena jurinya nggak ada kan, saya bertanya aja kepada kira-kira kemenangan ini itu apa? Kelebihannya dari novel ini menurut kacamata Anda aja, nggak apa-apa. GR juga. Sok, ya pada akhirnya mah nyombong sedikit ya. Nyombong juga nggak apa-apa. Gimana katanya? Saya nggak tahu ya, mungkin saya harus bilang dulu bahwa kemenangan Aib dan Nasib itu sebenarnya serentetan dari keberuntungan. Karena apa? Ya karena saya yakin juga setiap penulis tidak memasang target untuk menang gitu. Tapi pada akhirnya kemudian setelah saya membaca ulang tulisan saya dengan tulisan-tulisan teman-temannya, kompetitor yang lain, kami ini kemudian bisa memenuhi ekspektasi dari jurinya atau memenuhi ekspektasi yang biasanya ekspektasi itu kriteria, misalnya dari segi tema yang membumi gitu, tema yang atau misalnya dari genre itu biasanya yang realis gitu. Karena disebut saja DKJ itu aku pikir 1 banding berapa gitu untuk memenangkan genre yang jarang, misalnya seperti fantasi atau cerita anak. Jarang sekali. Saya kan bacalah sekilas ya. Saya agak pusing lah terus terang aja karena novel ini kayak ini fragmen yang diulang ya. Iya kan, tidak misalnya alur maju misalnya, ayo runtut. Novel Anda tuh ini, nanti cerita lagi ini. Ya betul. Ya. Itu memang disengaja atau gimana? Ada sebagian yang disengaja, ada sebagian juga yang tidak. Karena dalam proses menulis itu sebenarnya ada evolusi di dalam itu, Pak. Mungkin yang sengaja saya lakukan dan secara sadar saya lakukan adalah saya membabaki setiap bagiannya itu secara singkat gitu, sepotong-sepotong. Jadi kalau nonton sinetron mah gitu kan ada semacam potongan terus pindah ke tempat yang lain gitu kan ya. Tapi kalau di sinetron dia misalnya fokus dalam satu karakter, di novel saya kemudian tidak. Karena novel saya memiliki banyak tokoh dan memiliki banyak peristiwa, sehingga pemotongan-potongan itu dan lompatan-lompatan secara garis waktunya itu diperlukan gitu secara bentuk. Coba diceritakan secara singkat aja Mas. Aib dan Nasib itu nyeritain apa? Aib dan Nasib itu bercerita tentang nasib. Enggak, maksudnya tentang kehidupan orang-orang di Tegalurung gitu ya. Dan yang saya sebut sebagai orang-orang itu lumayan banyak. Tokohnya itu lumayan sedikit banyak. Dan tokoh nggak sedikit karena saya nggak menggunakan tokoh sentral di dalam novel ini gitu. Dan pada akhirnya kemudian orang-orang tersebut, kehidupan orang-orang tersebut dipertemukan dan dipertalikan dengan logika sebab akibat yang pada akhirnya kemudian kesialan yang satu berentet ke kesialan yang lain, atau misalnya kesialan satu orang berakibat kepada kesialan orang lain juga gitu. Itu sebenarnya cerita tentang itu profesinya kalau nggak salah tukang beca. Tuh. Terus apa lagi? Ada tukang beca, ada seorang. Siapa namanya tukang becanya? Bahkan saya yang nulis saja Gulabia. Coba. Kalau Gulabia itu sebenarnya Mang Sota. Ya, yang tukang. Terus ada lagi selain tukang beca. Ada seorang siswi SMA itu Gulabia. Seorang TKW itu istrinya Marlina, tetapi yang saya sorot atau saya kedepankan adalah si Marlina itu sendiri, seorang laki-laki muda yang menjadi tulang punggung bagi keluarga. Nah, di dalam novel ini, Anda juga melakukan ini semacam lompatan tema, apa enggak? Apa tuh misalnya? Temanya tuh. Selama ini kan mungkin tema-tema novel itu lebih banyak, maksudnya Anda lompat spesialis tema desa, gitu ya? Itu di luar kendali saya sebagai penulis sebetulnya. Sebagai penulis pembaca itu dua hal atau dua kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Artinya saya membaca apa saja, saya membaca fiksi, saya membaca surat gitu, atau membaca biografi seorang tokoh gitu. Pada akhirnya mah semuanya saya baca, tapi kemudian apa yang saya keluarkan melalui tulisan tidak semuanya seperti apa yang saya baca. Baik, saya akan pertanyaan yang penasaran. Tokoh-tokoh yang Anda ceritakan itu hampir seperti
True story nggak? Bisa dibilang seperti itu. 80% atau 90%? 100 real berapa ya? Artinya misalnya di mix itu fantasinya berapa, fiksinya berapa? Enggak. Realnya berapa? Oke, kalau kita ngomongin angka boleh lah 80 sampai 90. Udah mendekati realis itu berarti. Ya, realis habis. Artinya sesuatu yang Anda lihat dalam kehidupannya sendiri. Ya, bahkan aku pikir bersentuhan langsung dengan kehidupan saya. Kemudian yang Gitu. terakhir ini ya. Ini sih tidak ikut dilombakan tapi sengaja diterbitkan Ya, aja. betul. Suka main-main loh Gramedia ini. Ya. Ini yang baru terbit. Aha. Kemelut Rondasi dan 2 anaknya. Masih Iya. seputar itu juga. Iya, itu masih soal pedesaan, konflik orang-orang desa gitu. Cuman bedanya dari Aib dan Nasib, dia novel ini maksudnya berfokus kepada satu keluarga besar, garis keturunan keluarga besar 4 generasi gitu, dari mulai nenek buyut, ibu, anak perempuan sampai kemudian ke cucu. Mas Minanto, saya agak filsafat sedikit Mangga. katanya. Sebetulnya apa tujuan Anda menulis novel itu ya? Novel yang bernafaskan desa itu apa? Jawabannya harus berfilosofis atau Ya enggak apa, yang filosofi tapi ngepop aja. Apa? Ini aja lah jawaban jujur aja ya. Saya pikir seseorang di luar sana, ada beberapa orang, harus ada banyak orang yang bisa membaca tentang Indramayu gitu. Karena saya merasa bahwa saya adalah orang Indramayu, anak daerah, lahir, tumbuh, besar di Indramayu. Itu saya merasa bahwa orang-orang di luar Indramayu itu mengetahui Indramayu sebagaimana kemudian mereka baca atau mereka akses melalui media, yang mana kemudian media itu ya terlalu banyak bias, terlalu banyak apa ya, hal-hal yang mungkin tidak menyentuh dalam-dalamnya gitu. Apa sih Indramayu itu gitu, baik itu secara kultural, baik itu secara sosial. Dan sebagai seorang novelis, sebagai seorang penulis, aku pikir itu penting untuk mengartikulasikan Indramayu itu seperti apa gitu, melalui lagi-lagi karakter-karakter yang saya tulis, konflik-konflik yang saya bangun di dalam novel saya. Serius ya? Oke, terakhir Mas Minanto. Ya. Rata-rata kalau sastrawan seniman itu kan rambutnya gondrong, ya kan? Kemudian agak kecil. Saya lihat Anda itu atletis ya, karena atletis kemudian rambutnya ya mendekati seperti tentara. Saya ingin tanya, memang Mas Minanto sehari-hari olahraga ya? Iya betul Pak. Saya dengar Anda lari setiap hari. Ya sebisa mungkin setiap pagi saya lari sepanjang 6 kilo. 5 kilo setiap hari. Hampir 5 kilo. setiap hari? Yes, setiap hari, hampir setiap hari. Terus fitness? Sorenya kemudian angkat beban. Merokok enggak? Enggak. Dari kecil enggak? No. Oh, enggak. Kemudian ini sehari-hari selain nulis ngajar ya? Yes, selama 1 minggu dalam beberapa harinya itu saya mengajar bahasa Inggris di salah satu kampus di Indramayu di sini. Kebanyakan waktunya saya gunakan buat rebahan di rumah. Oke, makasih Mas Minanto. Semoga banyak karya-karya lain. Terima kasih Pak Sabta, senang sekali bisa berada di sini.